Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial modeling karakter 3D di Blender. Pertama kita delete kotaknya, klik X pilih delete, Shift A, Mesh pilih UV Sphere, Ctrl 2, klik kanan, Shade Smooth, masuk ke mode depan, klik Tab, masuk ke mode X-ray, masuk ke mode Face. Setelah itu seleksi setengah dari lingkaran ini. Seperti ini. Kalau sudah masuk ke mode kanan, tahan Shift, seleksi bagian belakangnya. Seperti ini. Kalau sudah, kita duplikat bagian yang sudah kita seleksi, klik Shift D, tarik ke luar, klik kanan untuk batalkan, klik P, pilih Selection, klik Tab, keluar dari mode X-ray, kita klik bagian yang sudah kita duplikat tadi, lalu kembali ke mode depan, klik Tab. Nah, di sini ada banyak tools. Kita akan gunakan tools yang knife ini. Lalu kita arahkan kursornya ini di sini. Kita klik kiri, lalu kita tarik garis ke atas sini. Klik kiri lagi, lalu kita tarik ke bawah sini. Jadi kita buat bentuk segitiga seperti ini ya. Kita buat lurus gini. Kalau sudah, klik kiri, lalu klik enter, dan kita ganti toolsnya, kita gunakan yang select box. Di dalam mode face kita akan seleksi tiap permukaan yang ada di dalam garis segitiga ini. Kita klik yang ini, tahan shift, klik yang ini, dan kita seleksi semuanya. Pokoknya kalian harus tahan shift ya untuk bisa seleksi semua permukaan ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah terseleksi semuanya, kita klik X, pilih delete face. Lalu kita ke mode vertex. Nah, di sini ada titik-titik vertex yang jaraknya itu terlalu berdekatan. Kita akan jadikan satu saja titiknya, jadi dia nggak akan berdekatan seperti ini. Caranya kita klik titik vertex yang ini, lalu kita tahan shift, klik yang di sampingnya, klik M, pilih add center, yang ini juga, yang ini juga. Pokoknya yang dekat-dekat itu kita jadikan satu gitu ya titiknya. Lalu kita add center lagi, ini titik yang ini, lalu tahan shift, klik yang ini, klik M, add center, yang ini juga. Oke, sudah. Ini semua titik vertexnya udah nggak berdekatan lagi seperti tadi. Kalau sudah, kita klik tab, lalu kita add modifier, kita tambahkan solidify. Nah, ini solidify-nya ada di bawah, kita naikkan ke atas, kita tarik aja ke atas seperti ini. Lalu offsetnya kita ganti jadi 0. Thickness-nya kita naikkan jadi 0.05. Kalau kalian mau lebih tebal lagi, bisa kalian naikkan thickness-nya. Lalu untuk bagian level viewport-nya ini kita naikkan jadi 3, rendernya juga. Klik kanan, shade smooth. Sekarang kita akan lanjut untuk buat telinga untuk karakternya. Klik Shift A, Mesh, pilih Cube, klik S, G, X, kita geser ke samping dulu. Klik S, Y, kembali ke mode depan, klik Ctrl 3, rendernya naikkan jadi 3, klik kanan, shade smooth, ini kita apply. Setelah itu Ctrl A, pilih scale,
Lalu di sini di bagian objek mode kita klik, kita pilih yang sculpt mode. Nah, di sini kita pakai tools yang paling atas yang draw ini. Lalu kita klik F untuk kita perbesar radius dari brushnya. Nah, segini. Kalau sudah, kalian tahan kontrol dan kalian mulai sculpting seperti ini. Lalu kita lakukan sekali lagi, tahan kontrol dan kita sculpting. Jadi dia akan jadi lebih masuk ke dalam gitu. Tuh, seperti itu. Kalau sudah, nggak harus rapi-rapi banget ya, pokoknya dia udah masuk ke dalam gitu, itu udah bagus. Kalau sudah, kita kembali ke objek mode lagi. Klik kanan, shade smooth. Lalu kita klik S, klik G, X, kita tempelkan di bagian kepala dari karakternya. Masuk ke mode atas, klik R untuk rotate. Masuk ke mode kanan, klik R, kembali ke mode depan. Nah, seperti ini. Sekarang kita klik di telinga yang ini, add modifier, pilih mirror, klik yang ini, klik kiri di kepalanya, dan kita sudah punya dua telinga untuk karakternya. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat rambutnya, karena rambutnya nggak cuma gini aja ya, kita akan tambahkan lagi. Sekarang kita klik di kepalanya ini, lingkaran dari kepalanya, lalu kita akan duplikat, klik Shift D, klik kanan untuk batalkan, klik S untuk scale, klik G dan kita tarik keluar di sini. Kita masuk ke mode atas, klik G, kita letakkan di belakang telinganya. Seperti ini. Kembali ke mode depan, klik G dan kita atur dulu posisinya. Lalu kita duplikat lingkaran yang kecil ini, klik Shift D, kita letakkan di sampingnya. Lalu kita klik lingkaran yang ini, kita duplikat, klik Shift D, kita tarik ke atas. Klik Shift D, duplikat lagi. Oke, sekarang kita klik lingkaran yang ini. Add modifier, pilih mirror, klik yang ini, klik kiri di kepalanya, lalu kita klik lingkaran yang ini, kita add modifier juga, kita pilih mirror, klik yang ini dan klik kiri di kepalanya, yang ini juga mirror, dan yang ini. Oke. Jadi untuk model rambutnya itu seperti ini ya teman-teman. Bentar, ini aku atur dulu posisinya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan buat untuk lehernya. Kita klik Shift A, pilih mesh, pilih cylinder, klik S, Shift Z, klik S, Z, G, Z, kita turunin ke bawah. Klik kanan, shade smooth. Kita klik di sini di object data properties, di bagian normal kita centang auto smoothnya. Lalu sekarang kita akan lanjut untuk membuat mata, hidung, alis dan mulutnya. Kita klik di kepalanya ini lagi, klik Shift D, tarik keluar, klik kanan untuk batalkan, klik S untuk scale, klik G, kita letakkan di sini. Kita masuk ke mode kanan, klik G, Y, kita majukan ke depan, kembali ke mode depan, klik R, X 90 derajat, klik tab, masuk ke mode face. Kita bisa tahan Alt dan Shift, lalu arahkan kursor ini, kita klik kiri di garis yang ini. Nah, maka otomatis seluruh face di bagian lingkaran yang ini tuh bakal langsung terseleksi. Kita tahan Alt dan Shift lagi, kita klik garis yang kedua ini, Alt dan Shift, tahan Alt dan Shift lagi, klik yang ini,
tahan Alt dan Shift, klik yang ini, dan tahan Shift, lalu seleksi bagian yang di tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik Tab, kita kembali ke mode kanan, klik G, Y, aku majuin lagi sedikit. Kalau sudah, kembali ke mode depan. Kalau kurang besar bisa kita scale. Setelah itu kita akan tambahkan mata untuk satunya. Kita bisa add modifier, tambahkan mirror, klik yang ini, klik kiri di kepalanya. Nah, sekarang sudah ada 2 mata. Kita lanjut buat hidungnya, klik di kepalanya, klik Shift D, tarik keluar, klik kanan untuk batalkan, klik S untuk scale, klik G, Z, turunin ke bawah sini, masuk ke mode kanan, klik G, Y, majukan ke depan, kalau misalnya kurang mancung hidungnya, kita bisa klik S, Y, G, Y, kita majukan ke depan. Nah, seperti ini. Kembali ke mode depan. Kalau sudah, sekarang kita akan buat alisnya. Tapi mungkin untuk matanya kurang besar sih. Seperti ini. Kalian bisa atur sendiri ya, sesuai keinginan kalian juga. Nah, kalau sudah tepat untuk mata dan hidungnya, untuk posisinya, sekarang kita lanjut buat alisnya. Klik Shift A, pilih Mesh, pilih Cube, klik S untuk scale, klik G, kita letakkan di atas sini, klik G, Y, majukan ke depan, masuk ke mode depan. Setelah itu klik Tab, masuk ke mode X-ray, masuk ke mode vertex, seleksi titik vertex yang di sebelah sini, klik G, X, kita geser ke samping. Kalau sudah, klik Tab, klik Ctrl 3, rendernya kita naikkan jadi 3, klik Tab, lalu klik Ctrl R, pilih garis kuning yang di tengah, klik kiri, lalu masih dalam keadaan terseleksi garis yang di tengah tadi itu, kita klik G, Z, kita naikkan ke atas seperti ini. Kalau sudah, klik Tab, keluar dari mode X-ray, klik S. Kalau misalnya kurang besar bisa kita scale, klik G, klik kanan, Shade Smooth, kita masuk ke mode kanan, klik G, Y, kita mundurin, masuk ke mode atas, klik R, G, Y 2 kali, dan kita majukan ke depan, kembali ke mode depan, klik di alisnya, dan kita atur aja posisinya. Oke, kalau sudah tepat untuk posisinya, kita bisa add modifier, tambahkan mirror, klik yang di sini, lalu klik kiri di kepalanya. Nah, sekarang kita sudah punya 2 alis. Kalau misalnya menurut kalian ini alisnya terlalu tebal, bisa kalian scale aja supaya dia jadi lebih kecil. Sekarang kita akan lanjut untuk buat mulutnya. Kita klik di bagian kepalanya ini, lalu kita apply bagian subdivision surface-nya ini, kita apply, klik kanan Shade Smooth, Ctrl A, pilih scale. Setelah itu kita klik di object mode ini, kita masuk lagi di club mode, lalu kita pilih yang draw shape, yang tools yang kedua ini, add modifier, kita tambahkan multi resolution, lalu di sini kita klik yang subdivide, kita klik lagi. Agak lama ya emang ini, jadi kita tunggu sebentar. Nah, jadi dia sudah 2 seperti ini. Untuk level viewportnya kita naikkan sendiri di sini. Jadi 2 juga. Oke, sudah 2 semuanya. Kalau sudah, kita bisa klik F untuk kita kecilkan brushnya. Lalu di bagian straight ini kita naikkan.
Nah, sekarang kita bisa tahan kontrol dan di sini stroke-nya ini lupa. Kita klik di stroke ini lalu kita centang yang stabilize stroke supaya nanti saat kita mulai sculpting dia tetap lurus dan tidak miring ya. Kita tahan kontrol lalu kita bentuk garis seperti senyuman seperti ini. Ctrl Z dulu karena kayak kurang bagus gitu. Nah, ini level viewportnya dia kembali 0, kita naikkan jadi 2 lagi. Kali ini nggak usah tahan kontrol ya teman-teman, aku lupa, jadi langsung kalian tarik garis seperti ini aja. Tuh, jadi dia kayak senyum gitu ya, tapi ini kayak kurang bagus menurut aku, jadi aku Ctrl Z lagi. Ini naikkan lagi jadi 2. Lalu bagian brush ini aku besarin lagi dikit. Dan mulai kita buat untuk senyumnya. Nah, seperti ini udah bagus, udah terlihat tersenyum. Nah, kalau sudah bagus, kita bisa keluar dari sculpt mode dan kita kembali ke object mode. Klik kanan, shade smooth. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat badannya. Kita klik Shift A, Mesh, pilih Cube, klik G, Z, turunin ke bawah. Klik Ctrl 3, rendernya naikkan jadi 3. Klik Tab, klik Ctrl R, pilih garis kuning yang di tengah. Klik kiri, tarik ke bawah. Lalu masuk ke mode X-ray, seleksi bagian titik vertex yang di atas, klik S untuk scale, klik tab, keluar dari mode X-ray, lalu kita arahkan kursor di sebelah sini, tahan shift lalu klik kanan. Nah, otomatis 3D kursornya bakal berpindah ke sini, lalu kita klik Shift A, pilih Mesh, pilih Torus, lalu kita klik G. Gini guys, bentar, ini kita delete dulu, klik X, pilih delete, kita klik di lehernya ini, klik Shift S, pilih cursor to select, jadi supaya nanti dia nggak miring gitu waktu kita letakkan di sini. Kita klik Shift A, pilih Mesh, pilih Torus, lalu kita klik S untuk scale, klik G, Z, turunin ke bawah lehernya. Kita klik di bagian cube yang tadi ini, lalu kita klik H untuk hide, kita sembunyikan. Lalu kita masuk ke bagian bawah, kita klik di torus yang tadi, klik Ctrl 2, klik kanan shade smooth, klik S, lalu kita kembali ke mode depan. Oke, kita munculkan lagi cube yang tadi, yang ini. Kita klik aja tanda mata di sini. Nah, maka dia kembali muncul. Sekarang kita bisa klik kanan, shade smooth, klik G, Z, naikkan ke atas seperti ini. Klik S kalau misalnya kurang besar. Oke, ini udah kelihatan bagus untuk badannya. Tapi ininya kayak kurang terlalu besar gitu, jadi aku scale lagi. Klik tab, klik S, klik tab. Oke. Untuk bagian badannya ini level viewportnya kita naikkan jadi 4, rendernya juga supaya dia lebih smooth lagi. Oke, ini udah jadi ya untuk karakternya. Sekarang kita bisa lanjut untuk pewarnaannya. Kita masuk ke sini. Nah, oke teman-teman, untuk bagian pewarnaan dan juga nanti pengaturan lighting dan juga tata kameranya akan aku lanjutkan di tutorial selanjutnya di part 2. Jadi untuk kalian
yang sudah mengikuti tutorial aku di part 1 ini. Terima kasih, semoga kalian suka dengan video tutorial aku ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe ke channel aku, dan kalau kalian suka like juga videonya supaya aku makin semangat untuk upload video-video tutorial lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video tutorial part 2-nya dan bye-bye.